Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vina Desvita, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2024. Berikut ini adalah tugas aksinya 2.3, supervisi akademik menggunakan paradigma berpikir coaching. Nah, dalam hal ini saya ditemani oleh dua orang guru hebat. Yang pertama, Ibu Repalina SPD sebagai guru yang akan saya supervisi, kemudian bersama Ibu Muftuhatul Hasanah sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Vina Desvita sebagai supervisor atau calon guru penggerak Angkatan 9. Adapun rangkaian kegiatan supervisi akademik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Untuk kegiatan pra dan observasi itu hanya dilakukan oleh saya sendiri bersama guru rekan sejawat di sekolah saya. Kemudian nanti yang terakhir itu pelaksanaan pasca observasi juga dihadiri oleh ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Muftuhatul Hasanah. Baiklah, berikut dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Halo Bu Repa, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Repa? Alhamdulillah baik. Gimana pembelajaran akhir-akhir ini? Untuk pembelajaran akhir-akhir ini, ya mungkin ada kendalanya karena anak-anak ini bosan belajar selama 3 jam. Karena memang instruksi dari saya itu hanya untuk mengerjakan proyek. Jadi mungkin ada sebagian ini bosan dan tidak ada motivasi atau pembelajaran yang lain. Oke, berarti ini kendalanya dari bentuk instruksi yang Bu Repa sampaikan ke anak-anak itu kurang memotivasi mereka begitu ya. Nah, selama ini kira-kira apakah Bu Repa sudah mencoba mencari solusi atau upaya untuk mengatasi permasalahan ini begitu? Untuk selama ini untuk mencari solusinya sudah berusaha untuk mendekati anaknya, tapi tetap saja tidak ada hasilnya, dan tetap saja anak ini selama 3 jam ada sebagian itu yang tidak mengerjakan apa proyeknya. Oke. Berarti ada juga sebagian anak yang memang tidak mengerjakan ya selama dalam 3 jam itu. Nah, kira-kira dari penjelasan Bu Repa tadi ya, yang pertama tadi Bu Repa ingin mencoba mendekati anaknya begitu ya. Sudah Bu Repa lakukan. Nah, kira-kira untuk selanjutnya apa rencana Bu Repa untuk melakukan penanganan masalah seperti ini? Yang awalnya mungkin untuk pendekatan dengan anaknya yang masih terdapat, anak ini masih tidak mengerjakan proyek. Mungkin untuk selanjutnya itu karena proyeknya yang sebelumnya itu pribadi sendiri, anak itu mengerjakan karena komputer ada dan proyek ini bisa dikerjakan di HP juga. Mungkin untuk selanjutnya nanti anak-anak ini tuh bisa dikerjakan dengan berdua, berkelompok intinya. Oh, berarti membentuk kelompok berdua begitu ya? Berkelompok. Berarti lebih kecil kelompoknya ya? Berarti sebelumnya memang Bu Repa bagaimana itu memang sendiri-sendiri? Iya, sebelumnya memang sendiri karena proyek ini tuh menggunakan jaringan dan di HP juga bisa gitu. Nanti dijadikan aplikasi dalam proyek. Bisa, nah ini sudah membuat game nantinya bisa. Biar lebih menarik ya Bu Repa ya. Berarti lebih beragam kira-kira proses dalam proses pembelajarannya begitu. Oke. Jadi Ibu ingin melihat atau mengamati Bu Repa di kelas, kira-kira bagaimana pembelajarannya, bagaimana perkembangan di kelas. Nah, kira-kira hari apa kita bisa berkolaborasi atau bisa Ibu mengunjungi kelas Bu Repa? Hari Rabu bisa. Hari Rabu bisa. Ya, hari Rabu bisa. Oke, kira-kira pada materi apa itu Bu Repa? Materinya menggunakan aplikasi Meetup Infector. Meetup Infector ya. Ya. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Repa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai dalam materi ini? Tujuannya supaya mengembangkan AI, memanfaatkan AI kecerdasan buatan yang bisa nanti anak itu mengembangkan sebuah aplikasi. Oke, keren sekali ya Bu Repa ya, kecerdasan buatan. Ya.
memanfaatkan ya. Iya. Nah, ini dalam bentuk aplikasi ya Bu Repa ya? Iya, nanti anak itu setelah mengerjakan proyeknya, langkah-langkahnya, dan nanti setelah dikerjakan sampai bloknya selesai langkah-langkahnya, nanti bakalan dijadikan aplikasi sama anak. Oke. Kira-kira bagian mana yang ingin Bu Repa kembangkan nanti? Intinya biar anak ini bisa membuat proyek pribadi itu, nanti bisa aplikasi ini tuh di share ke Play Store bisa. Karena proyek pribadi itu anak-anak ini belajar untuk mencari sebuah aplikasi, boleh nanti itu belajar membuat aplikasi musik, nanti ada aplikasi game, yang mana anak sekarang kan memang mencintai game gitu. Jadi nanti bisa anak ini membuat sendiri aplikasi gamenya, dan nanti bisa juga dikembangkan itu dimasukkan ke dalam Play Store kalau misalkan gamenya semenarik mungkin. Oke, berarti ini bagian proses Iya. Bu Repa ya. Berarti Bu Repa ingin melihat di bagian proses atau langkah-langkah dari pembelajarannya. Nah, kira-kira strategi atau model apa ada pembelajaran yang akan Bu Repa terapkan nanti di kelas? Mungkin dalam PJBL, Project based learning ya. Iya. Oke, project based learning ya Bu Repa ya. Baik Bu Repa, sepertinya dari perencanaan Bu Repa itu menarik sekali kayaknya ya Bu Repa ya. Jadi nggak sabaran begitu ingin menyaksikan Bu Repa di kelas. Nah itu. Kemudian saya ini izin juga Bu Repa untuk nanti ketika masuk kelas untuk mencatat atau melakukan selama observasi membuat catatan selama Bu Repa dalam proses pembelajaran. Kira-kira bagaimana Bu Repa? Baik Bu, saya tunggu kolaborasinya kita nanti. Baik Bu Repa, sampai jumpa hari Rabu. Kita berkolaborasi untuk mengamati pembelajaran Bu Repa di kelas. Jadi nggak sabaran nih melihat bagaimana prosesnya di kelas. Sepertinya menarik sekali, sepertinya ya Bu Repa ya. Terima kasih Bu Repa atas waktunya. Sampai jumpa hari Rabu ya Bu Repa ya. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut melaku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya.
seperti filosofi mendekati hajar dewata. Jadi kesimpulan harinya apa adalah Ada untuk belajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kontraknya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka seperti filosofi. Baik, selamat pagi Bu Repa. Selamat pagi, Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Setelah itu kemarin observasi kelas kemarin gimana perasaannya? Mungkin perasaannya kena berkolaborasi, mungkin ada masukan dari observasi kemarin, dan terus kemarin itu juga mungkin ada kendala karena anak-anaknya juga. Begitu. Ya. Nah, kira-kira dari secara umum nih, kira-kira seperti yang Bu Repa katakan tadi bahwa itu ada kendala dengan anak-anak begitu. Nah, setelah kita sharing sedikit kemarin bagaimana tentang alat pembelajaran, kan itu kan yang ingin kita lihat kemarin kan secara umum. Setelah kita sharing kemarin gimana rasanya Bu Repa, kira-kira terkait langkah-langkah dari project based learning yang diterapkan pada observasi kemarin gitu. Langkah-langkah untuk PJBL-nya, yang pertama intinya anak-anak ini diarahkan dulu materi. Nanti kalau setelah diarahkan materinya, nanti setelah itu anak-anak ini akan belajar dengan sendirinya karena membuat sebuah project menggunakan Meetup Infactor. Oke, kemarin kan oke. Iya. Baik. Kemarin tujuan pembelajaran Bu Repa ya membuat aplikasi Meetup Infactor begitu ya Bu Meka ya, Bu Repa ya. Kira-kira dari pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin, menurut Bu Repa tercapai nggak tujuan pembelajarannya? Kalau untuk tujuan pembelajaran mungkin ada sebagian yang mungkin belum tercapai karena refleksi dengan anak itu masih ada kendalanya karena sudah diterangkan tapi masih ada sebagian anak ini yang masih belum mengerti. Oke, ada sebagian berarti ya Bu Repa ya, sebagian anak yang belum mengerti. Nah, kira-kira kalau kita rentangkan misalnya 100%, kira-kira berapa persen yang sudah paham dengan yang Bu Meka sampaikan kemarin pelaksanaannya itu? Mungkin udah sekitar 70%, 30%-nya mungkin yang tidak. Yang Karena, tidak yang tidak. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Sekitar 70% anak-anak sudah paham begitu. Nah, mungkin bisa Bu Repa dari yang ingin kita Bu Repa kembangkan kemarin itu kan pertama dari langkah-langkahnya atau proses pembelajarannya, kemudian yang ingin Bu Repa kembangkan kemarin tentang keberagaman materinya begitu. Nah, jadi kemudian sudah Ibu amati, kemudian Ibu sudah berkunjung juga ke kelas gitu, itu bagus gitu kan, anak-anak pun antusias belajar begitu kan, di dalamnya juga ada apresiasi gitu, ada motivasi lah anak-anak ketika belajar TIK begitu kan. Nah, selama proses itu menurut Bu Repa ada ndak yang perlu kita kembangkan begitu? mungkin yang lebih perlu kita tingkatkan begitu, kira-kira menurut Bu Repa apakah itu dari prosesnya atau dari materi pembelajarannya atau mungkin dari Bu Repa sendiri kira-kira itu seperti apa gitu, apakah ada yang perlu ditingkatkan gitu? mungkin dari refleksi dengan siswanya, Refleksi dari materinya dari materinya, karena kadang sudah dikasih materinya itu masih ada sebagian anak tuh yang masih tidak paham gitu, jadi nanti kalau sudah diajak untuk berefleksi dengan anaknya secara langsung itu juga masih tetap sama, jadi berujung nanti pengembangannya itu lebih ke anak ini yang biasanya menjalankan proyek pribadi, jadi kemarin tuh dijadikan berkelompok. Nanti anak itu jadi yang kemarin itu sebelum kita observasi itu memang mandiri anak itu ya. Kemarin ketika observasi Repa coba ini berkelompok begitu. Berkelompok itu solusinya sebelum waktu kita pra ya.
Jadi Repa ada kendalanya ketika belajar mandiri, anak-anak itu kurang tercapai pembelajarannya. Nah, setelah dilakukan melalui project based learning ini kayaknya ada peningkatan begitu. Nah, kira-kira dari peningkatan itu dari mana yang menariknya begitu? Yang perlakuan Bu Meka, Bu Repa yang mana? Dari urutan strategi project based learning itu. Jadi anak ini bisa mengerjakannya, jadi anak ini bisa paham lagi dengan materinya. Karena walaupun yang awalnya dia sendiri tidak bisa paham dengan materinya, ujungnya nanti dia berdua berkelompok, nanti dia akan paham ngikut dengan temannya. Jadi temannya lebih paham bagaimana cara melangkah-langkah untuk meet up in factornya aplikasinya. Oke. Kalau untuk sumber materi kemarin ada dari apa saja Bu Meka? Kalau dari sumber materi itu menggunakan buku perpustakaan, memanfaatkan buku. Dan kalau meetup ini biasanya harus menggunakan jaringan. Jadi memanfaatkan internet. Ya, itu kan persiapan kemarin di awal kita kan persiapkan di awal. Kemudian kemarin Bu Repa juga katakan kalau ini teknisnya itu memang harus matang Bu, ada jaringannya di sini. Kalau lebih lihat ke jaringan karena aplikasi ini menggunakan jaringan. Nanti biasanya tuh anak itu selalu bilang, Bu susah kali mendownloadnya Bu karena jaringan. Oke. Berarti kan ya kalau di waktu apa kemarin observasi kemarin nggak terlalu terganggu kali ya. Mungkin karena memang jaringan waktu itu lagi bersahabat begitu ya Bu Repa ya. Oke, kemudian dari langkah-langkah pembelajaran itu kira-kira tercapai seluruhnya. Oh iya, kemarin sudah kita diskusikan masalah pengetahuan ya, penilaian ya, karena itu belum sempat Ibu Repa lakukan ya, karena ini berapa jadwalnya berapa? 2 kali pertemuan. Jadi awal pertemuan mungkin sebagian materi itu dijelaskan terlebih dahulu. Nanti habis itu baru anak-anak ini mengerjakan proyeknya. Nah, 2 kali pertemuan. Oke, itu dari langkah atau proses pertama itu dari penilaian itu karena memang sesuai jadwal gitu ya. Jadi memang belum dilakukan kemarin ya, belum dilakukan. Oke, penilaian belum dilakukan. Kemudian kalau di persiapan udah oke ya Bu Repa ya. Persiapan kemarin Bu juga mengamati bagus gitu ya, persiapan udah oke. Kemudian di langkah kemarin itu ketika instruksi ya begitu kata Bu Repa kemarin ya nih. Instruksi ketika menyampaikan ke anak-anak begitu ya. Itu istilahnya itu membumingkan atau menyederhanakan bahasanya itu gimana anak itu bisa bekerja dengan mengalir gitu saja gitu ya. Nah, itu membumingkannya itu kemarin kan pas observasi Bu amati memang benar gitu kan. Masalah instruksi ketika memberi langkah-langkah pembelajaran. Kemudian nanti di penutup tadi terkait penilaian gitu ya. Penilaian. Kemudian Ibu lihat menyimpulkan anak-anak ada 2 orang kemarin itu ya yang menyimpulkan memberi tentang materi hari itu gitu. Ya. Oke. Cuman memang belum tercapai ya secara umum kan belum tercapai karena ini untuk 2 kali pertemuan. Kemarin kan kita baru 1 kali pertemuan gitu ya. Oke. Apresiasi Bu lihat juga sudah ada ketika di pembelajaran ini gitu. Anak-anak juga semangat begitu. Nah, kira-kira Bu Repa apa sih rencana Bu Repa untuk mengembangkan apakah itu dari segi proses pembelajaran ini atau dari Bu Repa sendiri secara pribadi gitu. Kira-kira apa rencana Bu Repa untuk berikutnya gitu, untuk lebih meningkat begitu atau lebih berkembang dari yang sudah kita lakukan atau lebih baik lagi begitu kira-kira? Mungkin di bagian cara penjelasan materinya. Dan karena anak ini selama 3 jam itu anak ini biasanya bosan kerja project. Jadi setelah diterangkan materinya, nanti anak-anak cuman sibuk gitu. Ya, sibuk dengan temannya samping gitu. Jadi nanti kalau sudah dijelaskan materinya, udah diterangkan dengan sebaik mungkin dan nanti kerjakan project, bosan Bu, gitu aja sih. Mungkin untuk perbaikinya lebih ke mungkin nanti anak ini mungkin diajak untuk belajar untuk nonton dulu sebentar, atau istirahat dulu sebentar. Selama ini 3 jam jadi selama ini tuh nggak ada istirahat, misalnya menang full 3 jam itu menjaga project selesai, biasanya gitu. Tapi karena kemarin ini banyak anak ini yang bosan Bu, 3 jam non-stop gitu di komputernya gitu.
Ya berarti selama ini Bu Repa memang ini jarang juga ketika 3 jam Ya, gitu kan? memang nggak ada istirahatnya, memang full project. Nah takutnya nanti ketinggalan materi. Gitu. Karena takut ketinggalan Iya. materi ya. Sama Karena- dulu. Iya. Oke. Karena takut ketinggalan materi. Iya. Oke. Kemudian takut. Jadi memang karena ingin apa ya, mengejar materi begitu Iya. Kak. Cara Karena anak ini saking walaupun tidak mengejar untuk materinya, anak ini kadang lalai juga gitu. Karena walaupun dia diajak nonstop 3 jam itu benar full komputer juga nggak bisa. Oke, jadi ada Itu yang harus diperbaiki. ibaratnya kalau dalam apa ada selingannya, ada Ya. kayak ice breakingnya begitu ya. Ada kemudian semacam kondisi emosional anak itu memang harus kita perhatikan juga begitu ya Bu Repa. Ya bagus Bu Repa, bagus nih ya, memang kayak istilahnya kalau dalam konsepnya itu namanya KSE-nya itu Bu Repa. Ya mantap ini. Ini yang terkadang kita kita lupakan begitu Iya. ya. Kita kalau dulu zaman kita dulu kan sering mau belajar full 3 jam gitu. Oke, bagus. Apalagi ngadepin komputer nonstop. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kira-kira apa Bu Repa? Yang perlu Bu Repa untuk perbaikan ke depannya gitu. Bisa untuk pelajaran bagi ibu juga, bisa juga pelajaran dari Bu Repa. Mungkin di bagian berkerja kelompok. Oke. Nah, itu seperti apa kira-kira gambarannya menurut yang perlu dikembangkan begitu? Yang mungkin yang dikembangkan itu bekerja kelompok, nantinya sebagian anak ini mengerjakan untuk desain meetupnya, sebagian itu mengerjakan blog untuk aplikasi. Oh, berbagi Iya, begitu ya. berbagi. Oke, pembagi. Biar ada yang dikerjakan, biar ada yang dipahami. Sip. Berarti lebih ini ya, karena itu kemarin yang kurang kemarin itu Iya, ya. karena kemarin tuh yang sebelumnya itu individu kayak gitu. Oh, sip. Individu. Jadi ada bagi kerja, ada yang bikin desainnya, kemudian ada bagian apa tadi satu lagi kerja kelompoknya? Untuk bagian blog codingnya aplikasinya. Oke, bagi kerjanya dari berarti ini cara-cara strategi itu yang kan memang kan itu kan yang kita aspek yang ingin dikembangkan gitu. Nah itu kemudian yang kedua kemarin aspek atau strategi yang ingin Bu Repa kembangkan itu dari keberagaman materi kemarin ya, ada dari pustaka, Dari pustaka, ya, kemudian ada dari internet begitu. Nah dari yang sudah kita yang sudah Bu Repa laksanakan kemarin, kira-kira kalau positifnya Ibu ambil kemarin itu memang cukup beragam. Pertama melalui link juga Repa gunakan, kemudian dari ada buku perpustakaan, kemudian anak juga ada sepertinya kemarin ada punya buku apa juga ya, fotokopi juga ya Bu Repa ya. Nah kira-kira Bu Repa bagian ini kira-kira ada yang perlu dikembangkan lagi begitu lagi atau dengan sumber lain begitu yang lebih membuat anak itu lebih menarik lagi. Iya, sumber ini memang anak ini memanfaatkan YouTube. Nanti proyek terakhirnya itu anak ini nanti membuat aplikasi pribadi. Wah. Karena sudah itu paham paket dengan ya? Iya, karena nanti sudah paham dengan materinya, Mm-hmm. udah paham dengan bekerja kelompoknya, itu yang harus diperbaiki kembangnya nanti. Nah, Mm-hmm. habis itu nanti anak ini proyek pribadi lagi, proyek aplikasinya. Proyek pribadi ya. Iya. Nanti anak ini belajarnya itu dari YouTube. Mm-mm. Dari YouTube nanti dilihat bagaimana langkah pembuat aplikasinya. Nanti aplikasi yang telah terjadi nanti itu dilihat dulu nanti sama ibu kan, nanti dilihat dulu bagus atau tidak. Nanti bisa dimasukkan ke dalam Play Store gitu kalau bagus atau enggak. Berarti di situ nilai lebihnya ya, Iya. ketika anak itu memang ya mungkin ini ya ada sebagian anak mungkin nanti yang sampai ke situ Iya, gitu ya, kalau ada. memang desainnya menarik begitu. Oke, pasti menarik ini Bu Repa. Kemarin itu kita kan satu kali pertemuan Karena kan. cuma sekali pertemuan, jadi Yang mudah-mudahan nanti lihat bisa proyek untuk terakhirnya tuh. finalnya itu Iya. belum lihat gitu kan. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut untuk kolaborasi untuk pertemuan berikutnya. Kira-kira gimana hasil dari anak itu kan. Baik Bu Repa, secara umum gimana perasaan Bu Repa setelah selesai semuanya? Setelah kita Ibu amati kemarin, apakah ada semacam mungkin pembelajaran secara umum atau refleksi diri secara umum bagi Bu Repa gitu, secara pribadi begitu? Secara pribadi mungkin dari berkolaborasi kemarin
Ada yang terbaik itu dari pengembangannya, yang awalnya cuma kemarin itu yang pas di tujuannya gitu. Yang awalnya pribadi, anak ini individu non-stop gitu ya. Kemarin itu bersama Fatin, jadi kemarin itu bekerja kelompok gitu. Mudah-mudahan nanti kita lebih lebih enjoy lagi, lebih saling berbagi lagi ilmunya. Ini sebenarnya masih dangkal ya Bu, ilmunya Bu. Seperti dia kemarin kan udah dikasih tahu kalau bisa anak tuh ada yang biasanya tuh yang bisa istirahat lah sebentar dari 3 jam. Baik Bu Repa, terima kasih Bu Repa sudah ini demi kemajuan pendidikan kita juga gitu. Kita bukan menilai di sini ya, tapi kita adalah saling berbagi, saling memperbaiki diri, saling mengevaluasi. Saya juga bisa belajar dari Bu Repa ya, Bu Repa juga bisa belajar dari saya gitu kan. Mudah-mudahan ini nanti memang bagus untuk perbaikan kita ke depannya. Nah, satu hal yang membuat saya tertarik dengan Bu Repa itu memang semangatnya gitu kan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Repa sudah mau berbagi, sudah mau berkolaborasi begitu. Baik Bu Repa, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah saya coba praktikkan di kelas Ibu Repalina SPD dengan latihan menggunakan paradigma berpikir coaching. Latihan kegiatan yang saya lakukan masih banyak kekurangan dan masih banyak yang perlu ditingkatkan. Menurut saya, dari sederetan rangkaian latihan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching ini yang sudah berjalan baik, yaitu di sini saya sudah berusaha mengembangkan diri coaching dengan tidak menggurui, tetapi hanya sebagai mitra kerja, sebagai evaluasi dalam pembelajaran dan juga pengembangan diri atau proses pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu saya perbaiki adalah sebaiknya di sini saya jangan larut dengan apa yang sudah dirasakan oleh coach atau sebagai guru yang saya supervisi atau apa yang sudah dialami. Kemudian di sini diharapkan juga saya lebih fokus, lebih mendengarkan saat coach mengungkapkan permasalahannya. Dalam kegiatan ini saya merasa juga kurang tenang ya, kurang fokus karena mungkin ini adalah awal latihan pembelajaran saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih meningkatkan lagi. Kemudian terkait dengan kondisi present atau kehadiran penuh, di sini saya sudah berusaha untuk mendengarkan sebaik mungkin, mendengarkan sepenuh hati terkait kendala atau keluhan yang dialami oleh mitra saya. Namun di sini saya belum mampu mengorek lebih dalam lagi keluhan pembelajaran yang dialami oleh mitra atau rekan guru sejawat saya. Kemudian demi memperbaiki atau peningkatan latihan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching ini, menurut saya kita harus banyak latihan berkolaborasi dengan rekan sejawat kita di sekolah. Demikianlah tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik berbasis coaching. Begitu banyak kekurangan yang saya rasakan dalam kegiatan latihan ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memperbaiki, bisa menyempurnakan dengan terus berlatih bersama teman sejawat saya di sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.